Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diana Tama dengan NIM F1S122080 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang chapter 9, di mana topik utamanya adalah sistem pendukung keputusan dengan mata kuliah pengantar sistem informasi. Baiklah, langsung saja. Baiklah, masuk ke bagian yang pertama, yaitu pendukung keputusan dalam bisnis. Agar sukses dalam bisnis saat ini, perusahaan membutuhkan sistem informasi yang dapat mendukung kebutuhan pengambilan keputusan dan berbagai informasi dari manajer dan praktisi bisnis. Tingkat pengambilan keputusan manajemen yang harus didukung oleh teknologi informasi dalam organisasi yang sukses adalah: yang pertama, ada manajemen strategis. Umumnya, dewan direksi dan komite eksekutif yang terdiri dari CEO dan eksekutif atas mengembangkan tujuan umum organisasi, strategi, kebijakan, dan tujuan sebagai bagian dari proses perencanaan strategis. Mereka juga mengawasi kinerja strategis organisasi dari arah keseluruhannya. Yang kedua, ada manajemen taktis. Semakin banyak praktisi bisnis dalam tim mandiri serta manajemen unit bisnis yang mengembangkan rencana jangka pendek dan jangka panjang, dan jangka menengah, jadwal dan anggaran, serta menentukan kebijakan, prosedur, dan tujuan bisnis untuk subunit mereka di perusahaan. Mereka juga mengalokasikan sumber daya dan mengawasi kinerja subunit organisasi mereka. Yang ketiga, ada manajemen operasional. Anggota tim mandiri atau manajemen operasional mengembangkan rencana jangka pendek seperti jadwal produksi mingguan. Mereka mengarahkan penggunaan sumber daya dan kinerja tugas berdasarkan prosedur dan sesuai dengan anggaran dan jadwal yang mereka tetapkan untuk tim tersebut dan kelompok kerja lainnya di organisasi. Eh, Selanjutnya adalah struktur keputusan yang mendukung manajemen. Keputusan yang dibuat pada tingkat manajemen operasional cenderung lebih terstruktur, sedangkan keputusan pada tingkat taktis lebih semi-terstruktur. Dan keputusan pada tingkat strategis lebih tak terstruktur. Yang pertama, ada keputusan terstruktur. Keputusan yang terstruktur melibatkan situasi di mana prosedur yang diikuti ketika keputusan diperlukan dapat disebut lebih awal. Keputusan pemesanan ulang persediaan yang dihadapi oleh kebanyakan bisnis adalah salah satu contohnya. Yang lalu keputusan tak terstruktur. Nah, keputusan tak terstruktur melibatkan situasi keputusan di mana tidak mungkin menentukan lebih awal mengenai prosedur keputusan yang harus diikuti. Akan tetapi, kebanyakan keputusan bersifat semi-struktur. Maksudnya, beberapa prosedur keputusan dapat ditentukan, namun tidak cukup untuk mengarahkan ke suatu keputusan yang direkomendasikan. Misalnya, keputusan mengenai peluncuran layanan e-commerce yang baru atau membuatnya. Setelah lanjut, sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah jenis awal dari sistem informasi yang dikembangkan untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Sistem pendukungan keputusan. Sistem pendukung keputusan adalah sistem informasi berbasis komputer yang menyediakan dukungan informasi yang interaktif bagi manajer dan praktisi bisnis selama proses pengambilan keputusan. Berbeda dengan sistem informasi, sistem pendukung keputusan bergantung pada basis model dan database sebagai sumber daya sistem yang viral. Dan juga ada penilaian dan pandangan yang membuat keputusan. Juga ada proses pemodelan berbasis komputer yang interaktif untuk mendukung pembuatan keputusan bisnis yang semi-terstruktur dan tak terstruktur.
Nah, perbedaan utama sistem informasi dan kemampuan pendukung keputusan sistem informasi manajemen dan sistem pendukung keputusan. Yang pertama dari segi pendukung keputusan yang disediakan, sistem informasi manajemen menyediakan informasi mengenai kinerja informasi. Sedangkan sistem pendukung keputusan menyediakan informasi dan teknik pendukung keputusan untuk menganalisis masalah khusus atau peluang. Yang kedua dari bentuk informasi dan frekuensi. Sistem informasi, respon dan laporan periodik, pengecualian, permintaan dan pendorong. Sistem pendukung keputusan, respon dan permintaan yang interaktif. Format informasi yang digunakan pada sistem informasi manajemen adalah format tetap dan telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan format informasi yang digunakan pada sistem pendukung keputusan adalah format yang dapat diadaptasi, fleksibel, dan ad hoc. Metodologi pemrosesan informasi pada sistem informasi manajemen adalah informasi yang diproduksi dengan ekstraksi dan manipulasi data bisnis. Sedangkan metodologi pemrosesan informasi pada sistem pendukung keputusan ialah informasi yang diproduksi dengan pemodelan analitis dari data bisnis. Baiklah, kita masuk ke bagian yang kedua. Yang pertama adalah teknologi kecerdasan artifisial dalam bisnis dan AL. Apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial atau artificial intelligence atau AL adalah bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari oleh ilmu-ilmu seperti ilmu komputer, biologi, psikologi, linguistik, matematika, dan teknik. Teknologi kecerdasan artifisial atau AL digunakan dalam berbagai cara untuk memperbaiki pendukung keputusan yang disediakan bagi manajer dan praktisi bisnis di banyak perusahaan. Selanjutnya, bidang aplikasi utama dari kecerdasan artifisial atau AL dapat dikelompokkan menjadi tiga bidang utama. Yang pertama, bidang ilmu kognitif. Bidang kecerdasan artifisial ini didasari oleh penelitian di bidang biologi, neurologi, psikologi, matematika, dan banyak ilmu pengetahuan lainnya. Yang kedua, di bidang robotik. AL, teknik, dan fisiologi adalah ilmu dasar dari robotik. Teknologi ini menghasilkan mesin robot dengan kecerdasan komputer dan dikendalikan oleh komputer dengan kemampuan seperti manusia. Yang ketiga ada interface alami. Pengembangan interface alami sebagai bagian utama dari aplikasi AL dan penting bagi penggunaan alami komputer oleh manusia. Misalnya, pengembangan bahasa alami dari pengenalan wicara adalah gerakan utama dari bidang AL ini. Nah, ini adalah contoh-contoh dari tiga bidang utama tersebut. Yang pertama, di bidang aplikasi ilmu kognitif, ada sistem pakar, sistem belajar, logika yang kabur atau fusi logik, algoritma genetis, jaringan saraf, dan agen yang cerdas, intelijen atau intelligent agents. Yang kedua dari bidang aplikasi robotik. Yang pertama ada persepsi visual, indera peraba, ketangkasan, daya penggerak, dan navigasi. Yang ketiga dari bidang aplikasi interface alami. Yang pertama ada bahasa alami, pengenalan bicara, interface multisensor, dan realita virtual. Jadi ini adalah beberapa contoh dari tiga bidang utama tadi. Nah, ada juga yang namanya virtual reality atau VR. Atau bisa juga disebut realitas virtual. Yang dimana virtual reality adalah realitas yang disimulasikan oleh komputer. Virtual reality adalah bidang AL yang berkembang pesat yang berasal dari usaha untuk mengembangkan interface komputer manusia multisensor yang lebih alam dan realistis. Kemudian, Anda dapat mengalami dunia virtual simulasi komputer 3 dimensi melalui penglihatan, suara, dan sentuhan seperti manusia.
Jadi realitas virtual juga disebut telepresence. Misalnya, Anda dapat masuk ke dunia virtual yang dihasilkan oleh komputer, melihat sekeliling Anda dan mengamati isinya, mengambil dan menggerakkan objek dan berjalan-jalan sesuka Anda, seolah-olah semuanya nyata, seolah-olah Anda sedang berada di tempat tersebut, tempat yang dihasilkan oleh komputer tadi, seolah-olah itu nyata, padahal itu hanya virtual atau tidak nyata. Nah, di sini juga ada yang dinamakan dengan agen yang cerdas atau intelligent agents. Agen yang cerdas menggunakan basis pengetahuan yang dibangun dan dipelajari mengenai seseorang atau proses untuk membuat keputusan dan menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan keinginan pemakainya. Jadi, agen yang cerdas atau intelligent agents ini juga disebut robot software atau bots. Adalah sistem informasi berbasis pengetahuan untuk tujuan khusus yang menyelesaikan tugas-tugas khusus untuk pemakainya. Salah satu penggunaan yang paling terkena dari agen yang cerdas adalah Wizard yang ditemukan dalam Microsoft Office dan paket software lainnya. Salah satu contohnya misalnya di aplikasi Telegram. Di aplikasi Telegram tuh terdapat banyak yang seperti intelligent agents atau biasanya disebut bots. Misalnya ketika Anda ingin mendownload story atau snap Instagram orang lain, tapi tidak di Instagram tentu tidak bisa di-download kan. Jadi kita pergi ke Telegram, lalu Anda tinggal cari Instagram bots. Nanti akan banyak pilihannya di mana bot-bot tersebut, robot-robot tersebut dapat membantu Anda untuk mendownload snap Instagram tadi. Anda tinggal menyalin snap Instagram tadi, lalu Anda tinggal mengirimkannya kepada bot tersebut. Maka bot tersebut akan bekerja dan mendownloadkan snap Instagram tersebut kepada Anda, lalu mengirimkannya kepada Anda. Dengan begitu, Anda tinggal mendownload lagi apa yang dikirim oleh bot tersebut, lalu menyimpannya ke galeri. Itu. Di sini juga ada yang namanya sistem pakar atau sistem expert system atau ES yang menyediakan jawaban pakar terhadap pertanyaan pemakai dalam proses interaktif. Sistem pakar juga harus mampu menjelaskan proses penalaran dan kesimpulan bagi pemakai. Komponen sistem pakar adalah yang pertama, basis pengetahuan. Yang kedua, sumber daya software. Nah, manfaat sistem pakar. Sistem pakar menangkap keahlian seseorang atau sekelompok pakar dalam sistem informasi berbasis komputer. Jadi, sistem ini dapat melakukan keahlian manusia dalam banyak situasi masalah. Sistem pakar juga membantu memelihara dan memproduksi kembali pengetahuan para pakar. Sistem pakar ini juga memiliki batasan atau kelemahan, yaitu yang pertama, fokusnya yang terbatas. Karena dia bukan manusia, jadi fokusnya terbatas. Manusia saja fokusnya terbatas, apalagi ini sistem pakar. Ketidakmampuannya untuk belajar, jelas, karena dia bukan manusia. Yang ketiga, masalah pemeliharaan. Yang keempat adalah biaya pengembangannya, biaya operasinya. Nah, sistem pakar ini apa ya, seperti jika Anda memiliki sebuah pertanyaan, lalu sistem pakar ini akan bekerja dari hal-hal yang sudah pernah dipelajarinya atau dari pengalaman-pengalaman orang. Nah, orang ini disebut dengan sistem pakar atau pakarnya, idenya. Nah, sistem pakar ini akan menjawab semua pertanyaan yang Anda tanyakan di aplikasi-aplikasi yang ada sistem pakarnya seperti Google. Di sini saya memiliki studi kasus tentang nilai bisnis dari AL. Dari Walmart, Bank Finansial, dan HP. Software AL membantu teknisi untuk menciptakan mesin jet yang lebih baik di pabrik,
AL meningkatkan produktivitas dengan mengawasi peralatan dan penandaan ketika perawatan pencegahan dibutuhkan. Di sektor farmasi, AL digunakan untuk memperoleh pandangan baru mengenai sejumlah data pada gen-gen manusia. Industri keuangan adalah veteran sesungguhnya dari teknologi seperti ini. Perusahaan asuransi, bank, dan broker telah bergantung pada berbagai alat AL selama 2 dekade. Salah satunya yang disebut jaringan saraf telah menjadi standar untuk mendeteksi penipuan pada kartu kredit. Nah, pada HP menggunakan software dari SAS Institute INC di Carolina Utara untuk menambang database pelanggan dan prospek dengan menggunakan teknik AL untuk memprediksi omzet pelanggan, loyalitas, dan kemana promosi diarahkan. Jadi AL saat ini sudah digunakan pada berbagai bidang, sudah masuk dalam berbagai bidang, karena AL ini mempermudah pekerjaan manusia dan juga membuat teknologi semakin canggih. Sekian penjelasan dari saya tentang chapter 9 tentang sistem pendukung keputusan. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang sudah saya jelaskan. Saya Dina Tama dengan NIM F1S122080 mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video saya. See you.